Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Mbak Ica dan kawan-kawan dari SID Institute yang sampai pekan ke-11 ini masih memiliki semangat untuk menyelenggarakan sekolah profetik. Dan terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta diskusi yang masih setia membersamai walaupun kita selalu menyelenggarakannya di hari Ahad, hari libur, tetapi masih ada yang meluangkan waktu untuk kita sama-sama membaca kembali pemikiran Kunto Wijoyo. Ya. Materi sesi ke-11 ini ya, pada awalnya tidak saya cantumkan di dalam rangkaian materi sekolah profetik begitu ya. Karena sebenarnya saya memiliki kekhawatiran ya, dalam menyampaikan materi ini. Ya. Kekhawatiran saya karena saya belum membaca seluruh karya sastra Kunto Wijoyo. Apalagi karya sastra beliau pada masa-masa awal di tahun 1970-an ya. Saya tidak dapat mengakses itu gitu ya. Tetapi karya sastra Kunto Wijoyo yang belakangan ya itu sudah mulai dicetak ulang kembali sehingga mulai mudah untuk didapatkan agar kita dapat menikmati karya sastra beliau dan mempelajarinya. Gitu. Tetapi seiring perjalanan dari sekolah profetik ini, ya saya merasa khawatir materi yang sudah kita bicarakan, diskusikannya Kunto Wijoyo selalu menekankan pada aksi ya, bahkan buku besar beliau Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi ya, aksi amal untuk melakukan perubahan. Saya takut ada kekhawatiran begitu, apalagi setelah kita membahas tentang islamisasi ilmu maupun ilmu sosial profetik yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo, saya semakin khawatir ya, pemahaman tersebut berkembang ya. Seakan-akan Kunto Wijoyo ini hanya mampu berpikir tanpa amal. Walaupun dalam kondisi ketika beliau menawarkan pemikiran itu dalam kondisi beliau memang sakit. Jadi sebenarnya ada uzur bagi kita gitu ya untuk ada uzur bagi Pak Kunto Wijoyo agar kita memahami gitu, memaklumi memang secara fisik beliau tidak mampu gitu loh. Beliau tidak mampu untuk melakukan transformasi secara langsung. Dikarenakan beliau sakit yang menyebabkan fisik beliau tidak mampu digerakkan. Begitu ya. Tidak mampu beraktivitas seperti kita yang sehat. Membaca karya sastra Kunto Wijoyo, saya memberanikan diri untuk kita membincangkan sastra profetik yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo. Semoga ada kawan-kawan yang sudah bisa mengakses seluruh karya sastra Kunto Wijoyo. Ya, kekhawatiran saya yang lain lagi, gitu, berkembang pemahaman bahwasanya Kunto Wijoyo sebagai seorang sejarawan dan Kunto Wijoyo sebagai seorang pemikir dan Kunto Wijoyo sebagai seorang sastrawan itu adalah Kunto Wijoyo dengan kepribadian yang berbeda. Selama ini kita sudah bisa mengkaitkan Kunto Wijoyo sebagai seorang sejarawan dan sebagai seorang pemikir. Bahwasanya pemikiran yang beliau
sampaikan itu merupakan hasil refleksi beliau terhadap kajian-kajian sejarah yang sudah beliau lakukan. Gitu ya. Dalam rangka mendapatkan pelajaran dari sejarah maupun menemukan pola keberulangan dari sejarah. Kita sudah membicarakan berkali-kali berkaitan dengan itu ya, khususnya berkaitan dengan materi tahapan kesadaran umat Islam Indonesia. Itu merupakan hasil refleksi Kunto Wijoyo terhadap sejarah pergerakan Islam atau sejarah umat Islam di Indonesia. Nah, tetapi kita masih punya satu PR lagi. Apa hubungannya Kunto Wijoyo sebagai seorang pemikir sejarah, sejarawan sekaligus seorang sastrawan? Di sini kita akan membicarakan itu. Yang bahwasanya karya sastra Kunto Wijoyo, ya, di mana kedudukan atau posisi Kunto Wijoyo sebagai seorang sastrawan, itu bukan Kunto Wijoyo yang berbeda ketika Kunto Wijoyo sebagai seorang pemikir atau cendekiawan. Ya. Bukti dari itu bisa kita dapati dalam karya terakhir Kunto Wijoyo. Ya. Ketika beliau meninggal, beliau itu meninggalkan 2 draft gitu ya. Draft pertama adalah Islam sebagai ilmu yang sudah beliau selesaikan dan siap cetak. Dan draft kedua adalah karya buku beliau berjudul Maklumat Sastra Profetik. Yang sedang beliau kerjakan ketika beliau meninggal. Jadi karya terakhir yang benar-benar beliau kerjakan adalah Maklumat Sastra Profetik. Islam sebagai ilmu sudah selesai, Maklumat Sastra Profetik ini sedang digarap oleh Kunto Wijoyo. Dalam kondisi demikian, ya, kita tidak pernah tahu apakah draft ini sudah selesai atau belum. Nah, menariknya, buku ini, ya, Maklumat Sastra Profetik ini, ya, Kunto Wijoyo menteoretisasi ya, karya sastra beliau. Jadi beliau itu kan sudah menghasilkan banyak sekali karya sastra sebelum beliau menawarkan Islam sebagai ilmu, gitu ya, atau menawarkan ilmu sosial profetik. Beliau sudah aktif sebagai sastrawan sejak tahun 1960-an, gitu ya. Dari teoritisasinya yang beliau beri tajuk dengan sastra profetik, yang ini berkaitan dengan ilmu sosial profetik. Nanti kita akan bahas keterkaitan itu. Ya, sehingga dengan membahas ini diharapkan tidak ada lagi keraguan atau tidak ada lagi kesalahpahaman bahwasanya Kunto Wijoyo sebagai seorang sastrawan ya merupakan Kunto Wijoyo yang sama ketika dia sebagai seorang cendekiawan. Begitu juga dengan sebagai seorang sejarawan. Bahwasanya beliau sebagai seorang sastrawan ini dalam konteks beliau sedang mengamalkan ilmu sosial profetik. Nah, begitu ya. Menarik sekali teoritisasi yang beliau sampaikan di Maklumat Sastra Profetik ini. Ya. Dan beliau memilih beberapa karya-karya beliau yang beliau jadikan sebagai model sastra profetik aja untuk mengutip beberapa karya beliau. Ya. Beliau tidak berani mengutip karya sastrawan yang lain karena kata beliau ini dalam rangka bukan kajian sastra gitu ya. Bukan dalam rangka kajian sastra atau kritik sastra, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan sastra profetik ini berdasarkan pengalaman beliau sebagai seorang sastrawan. Buku Maklumat Sastra Profetik ini ya, diterbitkan tahun 2006 ya, bersamaan dengan buku Islam sebagai Ilmu. Nah, setahun itu ya terbitan tahun 2006. Saya dulu punya tapi nggak tahu saya taruh di mana. Mungkin di perpustakaan saya di Jogja atau yang di Bali ya. Di Solo tidak ada buku itu. Saya nggak tahu naruhnya di mana. Ya. Bukunya kecil karena ini buku saku yang Maklumat Sastra Profetik itu. Bukunya lebih kecil dari cetakan yang baru. Nah, yang kanan itu cetakan yang baru, yang kiri cetakan lama. Ya. Yang buku yang kiri yang warna merah itu saya beli obralan waktu Islam Book Fair. Seharga Rp5.000. Jadi ya, gong dari karya buku Kunto Wijoyo dihargai Rp5.000 dan diobral. Gitu. Kemudian tahun 2013 dicetak ulang dengan penerbit yang berbeda
saya lupa, saya tidak punya bukunya yang 2013 itu, ya, covernya warna putih. Kemudian buku yang kanan, Maklumat Sastra Profetik, ini yang saya gunakan. Ya, buku ini cetakan di Press tahun 2019. Jadi ini buku baru. Bagusnya buku ini, kualitas cetaknya bagus sekali, ya, bahkan menggunakan kertas book paper berat 80 gram, ya, tebalnya 80 gram. Walaupun buku ini tipis karena dicetak dengan kertas tebal, ya, jadi kelihatan bukunya tebal. Ya, saya tidak tahu apa pertimbangan di Press berani mencetak dengan kualitas seperti ini. Ya. Kalau yang Maklumat Sastra Profetik yang warna merah itu bukunya tipis, kecil gitu ya. Sementara yang kanan itu cetakan baru, ya bukunya berukuran A5 tebal. Ya. Kenapa bisa tebal ya? Karena perbedaan tebal kertas gitu ya dan layoutingnya. Ya. Lalu apa hubungannya sastra profetik dengan pemikiran-pemikiran Kunto Wijoyo yang lain? Nah, kita dapatkan kalimat kunci dari Kunto Wijoyo sendiri dalam buku ini, Maklumat Sastra Profetik, di halaman 33, halaman terakhir. Jadi buku ini Kunto Wijoyo menteoritisasi sastra beliau, ya, menteoritisasi pemikiran dan karya sastra beliau itu hanya sejumlah 33 halaman. Selebihnya, ya, sekitar 70-an halaman itu adalah contoh-contoh atau model sastra profetik yang beliau kutip dari karya-karya sastra beliau. Nah, di halaman 33 ini, ya, paragraf terakhir lagi, ini gongnya gitu kata Kunto. Kita bisa anggap gongnya, ya, dari penjelasan Kunto Wijoyo berkaitan dengan sastra profetik. Ya, Kunto Wijoyo menjelaskan, ya, krisis peradaban tidak mungkin diselesaikan oleh politik. Sekalipun politik yang baik, apalagi politik yang jelek. Ya. Jadi jalan keluar dari krisis peradaban ini tidak dengan jalan politik, kata Kunto Wijoyo. Apa yang dimaksud krisis peradaban? Materi pertama kita, kritik Kunto Wijoyo terhadap industrialisasi. Ya. Nanti kita akan singgung sekilas, ya. Krisis itu bersifat global dan universal karena industrialisasi terjadi dalam skala global, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Sudah bisa saya, agar tidak membebani kawan-kawan yang lain gitu ya. Insya Allah saya bisa share screen. Krisis itu, ya, krisis peradaban itu, ya, disebabkan oleh industrialisasi, bersifat global dan universal. Ya. Disebabkan kita telah kehilangan makna hidup. Nah, jadi yang ditekankan oleh Kunto Wijoyo terhadap krisis peradaban akibat dari industrialisasi adalah hilangnya makna hidup. Ya. Manusia bekerja sekedar untuk mencari uang, ya, gaya hidupnya materialistik, segala sesuatunya diukur dengan nilai-nilai efisiensi, nilai ekonomi, ya, hubungan antara manusia terjadi secara kontraktual. Nah, dia sudah kehilangan makna hidup yang menjadikan hidup ini benar-benar bermakna, gitu ya. Makna itu dikaitkan dengan spiritualitas tentu dalam pemikiran Kunto Wijoyo atau transendensi. Sehingga di materi pertama ketika kita membahas kritik Kunto Wijoyo terhadap industrialisasi, Kunto Wijoyo masuknya melalui pintu proses simbolik, ya, atau pemaknaan terhadap kehidupan, ya, atau pemaknaan terhadap dunia. Itu yang menjadi akar dari segala masalah yang menyebabkan eksploitasi, yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, yang menyebabkan ketidakadilan dalam hidup bernegara dan lain sebagainya, ya. Karena kita sudah tidak bisa menangkap makna yang benar dari hidup ini, yang makna itu bermuatan spiritualitas. Nah, dari sinilah, ya, tugas orang sastrawan itu untuk mengembangkan makna hidup pada kemanusiaan. Jadi krisis peradaban ini, ya, dapat diselesaikan. Langkah awalnya adalah dengan melibatkan sastrawan untuk memberikan makna hidup pada kemanusiaan melalui karya sastranya. Nah, ini menarik, ini nanti kita akan bahas, ya. Jadi tugas sastrawan itu justru di depan gitu ya,
Karena Kunto Wijoyo kita sudah bahas, ilmu sosial profetik itu transformasi secara evolutif, perlahan. Dan diawali dengan transformasi kesadaran manusia. Itu juga beliau tegaskan dalam buku Muslim Tanpa Masjid, kemudian beliau juga sampaikan pada materi paradigma Islam, ya, bahwasanya transformasi dimulai secara individual dengan transformasi kesadaran. Dan itulah peran seorang sastrawan. Nah, jadi itulah nanti guna dari sastra profetik ini. Sehingga Kunto Wijoyo mengawali ilmu sosial profetik dengan bidang sastra. Ketika kesadaran itu sudah dapat diarahkan, dapat dikembangkan, dapat dibentuk dengan benar, maka baru bisa digerakkanlah masyarakat untuk melakukan perubahan secara fundamental. Begitu ya. Nah, ini keterkaitan ya, antara industrialisasi, ya, kesadaran, ilmu sosial profetik, dan sastra profetiknya. Kunto Wijoyo meyakini ya, industrialisasi itu dapat digunakan untuk membangkitkan peradaban besar. Dan industrialisasi merupakan keniscayaan sejarah agar umat Islam ini dapat berjaya lagi, menguasai lagi dunia, ya, memiliki peradaban yang jaya. Maka jalan satu-satunya yang merupakan keharusan sejarah adalah menguasai industrialisasi. Memasuki era industrialisasi. Tetapi ya secara de facto, faktualnya, ya industrialisasi yang berasaskan pada materialisme melalui dua jalan, kapitalisme dan sosialisme, ya, telah menyebabkan berbagai macam dampak bagi manusia, dampak buruk bagi manusia. Ya, individualisme, dehumanisasi, ketimpangan ekonomi, dan universalisme budaya yang merupakan ancaman bagi keragaman budaya yang dimiliki oleh umat manusia. Dan semua dampak buruk ini berawal dari kesadaran. Terjadi kekacauan atau terjadi kesadaran palsu, katanya neo-Marxis itu ya, pseudo consciousness gitu, kesadaran palsu yang terus disuntikkan oleh kapitalisme maupun sosialisme. Dengan kesadaran palsu itu manusia tidak sadar dia sedang dalam masalah. Sehingga dari kesadaran yang bermasalah itu muncullah berbagai dampak-dampak tadi itu. Nah, tapi Kunto Wijoyo tetap berkeyakinan industrialisasi itu jalan yang benar gitu loh ya. Hanya saja karena dilakukan dengan cara yang salah, ya ada dampak-dampak buruk. Gitu ya. Seperti Jürgen Habermas lah bersama gitu ya. Ya modernisme itu benar gitu ya. Kita masih bisa memegang janji-janji modernisme. Hanya saja modernisme ini direalisasikan dengan cara-cara yang salah. Sehingga harus dievaluasi caranya. Nah, hampir sama lah gitu ya. Sehingga banyak kalangan juga kemudian menyimpulkan ya Kunto Wijoyo ini terpengaruh oleh mazhabnya Jürgen Habermas, Horkheimer dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan industrialisasi yang direalisasikan dengan cara yang salah itu? Maka Kunto Wijoyo menawarkan ilmu sosial profetik. Di mana dalam satu bagiannya Kunto Wijoyo dalam ilmu sosial profetik masih mengakui islamisasi ilmu sebagai metode, gitu ya. Bukan sebagai istilah, sekali lagi. Ya, tujuan dari ilmu sosial profetik ini adalah mengubah realitas berdasarkan cita-cita profetik. Dan merubah realitas itu diawali dengan merubah kesadaran. Bagaimana caranya? Dengan sastra profetik. Bahwasanya prioritas agenda merubah realitas itu adalah pembangunan superstruktur. Apa itu superstruktur? Kesadaran, pemikiran, pandangan alam. Yang bersifat otonom lepas dari struktur. Karena kata Kunto Wijoyo, kesadaran manusia itu, ya, kesadaran yang benar itu sumbernya dari wahyu. Dan wahyu itu dari Tuhan. Ya. Sehingga kesadaran itu dibentuk oleh sumber-sumber yang berasal dari Tuhan. Bukan dibentuk oleh kondisi ekonomi, kondisi sosial, politik, segala macam. Nah, gitu. Nah, diharapkan dengan
dimulai dengan sastra profetik ini terjadi perubahan kesadaran agar bisa dilanjutkan dengan agenda-agenda yang lainnya agar umat Islam mampu memasuki era industrialisasi dan menguasainya. Dari sanalah nanti umat Islam akan memiliki peradaban yang besar. Ya, bagaimana dikatakan oleh Kunto Wijoyo. Begitu kerangka berpikirnya Kunto Wijoyo. Berkaitan dengan sastra profetik dikaitkan dengan tema-tema pemikiran beliau yang lain. Lalu apa itu sastra profetik dalam bangunan pemikiran Kunto Wijoyo? Ya, di awal buku Maklumat Sastra Profetik ini, Kunto Wijoyo membedakan antara sastra Islam dengan sastra profetik. Pembedaan ini nanti juga berkaitan dengan tema pemikiran beliau yang lain berkaitan dengan objektifikasi. Gitu ya. Kita bahas entah kapan, pekan depan atau 2 pekan lagi. Gitu ya. Ya, kata Kunto Wijoyo, sastra Islam itu adalah jenis sastra yang menggugah kesadaran ketuhanan. Nah, gitu. Beliau menyatakan ini sebagai persepsi yang dipegang oleh kalangan sastrawan. Jadi kalangan sastrawan itu sudah kadung mempersepsikan sastra Islam itu ya hanya berkaitan dengan kesadaran ketuhanan saja, sastra-sastra sufistik lah begitu ya. Seorang alim atau seorang ahli ibadah mencapai kasyaf gitu ya, atau mencapai kesadaran ilahiyah gitu ya, melakukan berkata-kata di luar kesadarannya dia. Nah, seperti itulah sastra Islam yang dimaksud ya, yang sifatnya individual gitu ya. Kesadaran ketuhanan ini lingkupnya individual. Karena sebagaimana Kunto Wijoyo menghindari penggunaan istilah Islamisasi ilmu gitu ya, karena sudah disalahpahami atau persepsi yang dipegang masyarakat luas itu sudah salah, maka Kunto Wijoyo tidak menggunakan istilah sastra Islam karena sudah kadung dipahami sastra Islam itu ya hanya berkaitan dengan kesadaran ketuhanan saja. Sementara Kunto Wijoyo menghendaki sastra itu ya, selain dia menggugah kesadaran ketuhanan, juga menggugah kesadaran kemanusiaan sekaligus. Ya, hablum minallah, hablum minannas itu satu terkaitan. Satu struktur. Hablum minallah tidak bisa dipisahkan dari hablum minannas, begitu pula manusia. Dan karena itu perintah Tuhan, itu bernilai ibadah. Yang itu tidak didapati dalam persepsi sastra Islam. Sehingga Kunto Wijoyo merubah istilah gitu, tidak menggunakan istilah sastra Islam tapi sastra profetik. Sekali lagi ini salah satu upaya Kunto Wijoyo agar tidak terlibat di dalam diskusi yang atau keributan yang kontraproduktif gitu ya. Hanya muter-muter berkaitan dengan istilah, hanya merebut makna suatu istilah. Dia sudah tawarkan saja istilah baru dan ini juga koheren dengan ilmu sosial profetik gitu ya. Dia tawarkan sastra profetik. Sastra yang menggugah kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan secara sekaligus. Itu yang diinginkan oleh Kunto Wijoyo. Ya. Dan Kunto Wijoyo menekankan gitu ya, bahwasanya sastra yang dimaksud oleh Kunto Wijoyo ini adalah realitas simbolis gitu ya. Jadi sastranya itu tidak realisme gitu ya, menggambarkan kondisi apa adanya sebagaimana dalam sastra-sastra Marxisme gitu ya. Tapi realitas sastra itu adalah realitas simbolis. Nah, nanti kita akan bincangkan sedikit contoh dari sastranya Kunto Wijoyo. Bagaimana Kunto Wijoyo melakukan kritik terhadap industrialisasi melalui sastra, yaitu tidak bersifat langsung gitu, tapi dicarikan simbol-simbolnya. Nanti kita bahas ya. Nah, melalui simbol itulah sastra melakukan kritik atas realitas dan memberi arah. Nanti kita akan bicarakan contohnya. Nah, sastra profetik tadi ya, yang menggugah kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus terdiri dari 2 aspek.
sastra ibadah dan sastra murni. Yang dikehendaki dari sastra Islam itu hanya sastra ibadah, kata Kunto Wijoyo, ya. Agar orang imannya semakin meningkat, ya, dia semakin mengenal Tuhan, dia semakin mengenal hakikat dirinya. Sastra ibadah, penghayatan nilai-nilai agama yang diekspresikan ke dalam karya sastra. Tapi kata Kunto Wijoyo itu hanya baru satu aspek saja dari sastra profetik. Aspek yang lain adalah sastra murni berkaitan dengan kemanusiaan. Ya. Sastra profetik itu dia harus mampu berhadap-hadapan dengan realitas. Sastra itu harus mampu menggambarkan kondisi yang sedang dihadapi oleh manusia, kondisi kehidupan yang sedang dihadapi manusia. Dalam konteks ini adalah industrialisasi. Ya. Itu yang dikehendaki Kunto Wijoyo berkaitan dengan aspek sastra murni dalam sastra profetik. Ya. Sastra itu menggambarkan kondisi kehidupan yang sedang dihadapi manusia, realitas kehidupannya. Di mana hubungannya adalah sastra ibadah itu, ya, menilai atau mengkritik dan memberi arah bagi sastra murni. Jadi setelah realitas itu digambarkan secara simbolis, kemudian dikritik, dinilai, dan diberikan arah yang benar oleh sastra ibadah. Itu dua aspek dari sastra profetik. Gitu. Dan bangunan pemikiran sastra profetik ini sangat membantu kita, karena ini teoritisasi dari Kunto Wijoyo, ya, sangat membantu kita untuk menangkap pesan yang Kunto Wijoyo sampaikan di dalam karya-karya sastra beliau. Sehingga kita tidak terjebak pada pesan-pesan yang lain yang kita tafsirkan secara subjektif pemikiran kita. Kita sudah punya bangunan pemikirannya Kunto Wijoyo berkaitan dengan karya sastra beliau, sehingga kita bisa mendapatkan makna yang dikehendaki beliau atau pesan yang dikehendaki beliau dari karya-karya sastra beliau. Gitu. Nah, di sini Kunto Wijoyo itu sebenarnya, mengapa Kunto Wijoyo menuliskan maklumat sastra profetik? Ya, saya menduga ya, karena di karya-karya akhirnya Kunto Wijoyo itu menolak postmodernisme, ya, melakukan kritik terhadap postmodernisme. Yang pada awalnya beliau antusias dengan postmodernisme, ya, postmodernisme ini akan kembali membawa spiritualitas dalam kehidupan manusia, ya, kembali mengkaitkan kehidupan dunia dengan keagamaan. Tapi pada akhir-akhir karya beliau justru mengkritik postmodernisme. Dan salah satu ciri khas postmodernisme di bidang sastra adalah pemikirannya Roland Barthes, The Death of the Author. Sanalah muncul hermeneutika dalam penafsiran karya sastra atau budaya secara lebih umum. Mungkin ada kekhawatiran Kunto Wijoyo karya sastra beliau akan salah difahami, gitu ya, atau difahami dengan seenaknya sendiri, sehingga beliau menyampaikan bangunan pemikiran sastra beliau dalam buku Maklumat Sastra Profetik ini sebagai pegangan kita untuk membaca karya sastra Kunto Wijoyo. Dalam konteks tadi, ya, untuk membangun kesadaran sebagai langkah awal melakukan transformasi. Nah, masih di dalam buku yang sama, ya, Kunto Wijoyo menyatakan, ya, karya sastra profetik ini, ya, dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan sebenarnya. Pertama, agar karya sastra itu sejajar dengan ilmu dan teknologi, dengan meningkatkan kontennya agar cendekia, gitu ya, agar kontennya itu mencerdaskan, gitu ya. Karena industrialisasi itu kan digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sementara terjadi perendahan pada karya-karya sastra, gitu ya. Nah, karena karya sastra sifatnya metaforik, simbolik, yang itu tidak disukai oleh positivisme yang bermain dengan kuantitatif, apalagi positivisme logis, gitu ya, berkaitan dengan bahasa secara analitika, gitu. Ya. Tidak boleh ada penafsiran ganda, gitu ya. Bahasa itu menjadi sangat rigid untuk menyampaikan maksud, sehingga karya ilmiah itu yang di jurnal itu kan memang sangat kering, gitu ya, karena untuk menghindari terjadinya bias penafsiran atau penafsiran yang banyak berdasarkan bias subjektif masing-masing pembaca. Kunto Wijoyo ingin menaikkan kembali derajat sastra, gitu ya.
agar sejajar dengan ilmu dan teknologi. Bahwasanya sastra ini punya manfaat loh di tengah masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan tujuan ketiga, agar sastra ini bisa berperan dalam kehidupan masyarakat, dalam membentuk kesadaran tadi. Ya. Itu peran fungsionalnya sastra, kata Wijaya. Kemudian, ya, sastra profetik ini agar sastra tidak terjebak dengan budaya massa. Ya. Sastra yang picisan, yang sesuai dengan selera masyarakat, ya. Karya-karya sastra yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, ya masyarakat maunya karya sastra seperti apa, diikuti keinginan masyarakat gitu ya, agar pasar terbuka lebar, pasar terbuka luas, sehingga karya itu nanti memberikan keuntungan gitu. Kata Kunto Wijaya enggak, sastra itu bukan begitu ya. Kualitas konten sastra harus dinaikkan walaupun masyarakat tidak setuju. Dan konten itu harus tetap adiluhung, berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, walaupun masyarakat tidak suka. Dan di sanalah peran dari sastrawan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menikmati sastra-sastra yang seperti itu. Itu yang diinginkan Kunto Wijaya dengan sastra profetik. Gitu. Selain tujuan besarnya ya, untuk transformasi kesadaran tadi itu. Nah, di dalam buku Maklumat Sastra Profetik ini, Kunto Wijaya menyatakan ada 3 kaidah dari sastra profetik. Kaidah pertama adalah strukturalisme transendental. Nah, secara khusus kita nanti akan punya materi strukturalisme transendental ya. Mungkin pekan depan atau 2 pekannya lagi, saya nggak hafal. Ya. Jadi apa yang dimaksud kaidah strukturalisme transendental ini berkaitan tadi dengan aspek sastra ibadah dalam sastra profetik. Sastra itu merujuk pada pemahaman dan penafsiran kitab-kitab suci atas realitas. Jadi sastra itu berangkat dari perenungan manusia umat beragama terhadap kitab suci. Nah, di sini Kunto Wijaya menarik menggunakan istilahnya kitab-kitab suci gitu ya. Karena sebagaimana ilmu sosial profetik, sastra profetik pun Kunto Wijaya memang maksudkan ya, agar menarik keterlibatan antar umat beragama untuk menyelesaikan masalah yang sama kita alami masalah itu. Daripada kita ribut-ribut, boleh tidak mengucapin selamat Natal, boleh tidak beribadah, punya pemikiran khusus berkaitan dengan pluralisme positif ya. Pekan depan kita bahas ketika membahas objektivisme. Toleransi yang benar itu ya dengan cara objektifikasi. Nah, diharapkan ini umat Islam merenungi kitab sucinya, umat Kristiani merenungi kitab sucinya, umat Buddha merenungi kitab sucinya gitu ya. Ya. Sehingga didapatkan konten sastra yang adiluhung dalam rangka untuk menghadapi masalah bersama. Sastra profetik ini ya, sebagai senjata bersama lah. Tapi Kunto Wijaya selalu menekankan umat Islam harus menjadi inisiator. Kita jangan jadi follower gitu loh ya. Sehingga di dalam Maklumat Sastra Profetik ini Kunto Wijaya mengatakan, karena saya sebagai orang muslim, saya meyakini Al-Qur'an sebagai kitab suci saya, maka saya hanya bisa menghasilkan karya sastra dari perenungan saya terhadap Al-Qur'an. Itu membatasi bahwa objektivisme itu tidak sama dengan pluralisme gitu ya. Apalagi pluralisme teologi. Nah, sastra itu, sastra profetik ya, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki kitab suci dan mengakui kebenaran kitab suci. Nah, dengan cara inilah ya, maka konten sastra itu ya, tidak terjebak pada pembahasan yang bersifat kontroversial di antara umat beragama. Kita hanya mencari konten-konten yang memiliki titik temu antar umat beragama untuk menyelesaikan masalah industrialisasi. Kita tidak terjebak pada masalah-masalah tanda kutip yang bersifat subjektif untuk internal umat beragama.
begitu. Ya. Objektivisme yang dimaksud Kunto Wijoyo nanti begitu. Ya. Kita punya materi khusus berkaitan dengan itu. Kaidah kedua adalah sastra ibadah. Ya. Berkarya sastra itu ya untuk mengabdi kepada Tuhan dan bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk manusia. Ya, niatnya harus ibadah. Niatnya harus ibadah. Dan kaidah yang ketiga adalah keterkaitan antar kesadaran. Dengan cara menggugah kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan secara seimbang dan sekaligus agar ruang batin manusia ini diperluas, ya, agar memperluas ruang batin manusia. Jangan sampai hanya condong pada kesadaran ketuhanan, nanti hal-hal berkaitan dengan kemanusiaan, ya, sastra murninya, ya, menangkap realitasnya ditinggalkan. Jangan pula hanya menangkap realitas saja, tetapi kesadaran ketuhanan ditinggalkan. Tuhan punya hak, manusia pun punya hak, kata Kunto Wijoyo. Penuhi keduanya itu. Manusia punya hak, kita membahas realitas kehidupan yang sedang dialami oleh manusia, dan Tuhan pun punya hak. Dalam membahas realitas itu, kita nilai dengan pegangan atau pedoman yang sudah diberikan Tuhan. Nah, ini kata Kunto Wijoyo, ya, sastra profetik senjata budayanya orang beragama untuk melawan materialisme dan sekularisme. Yang pada awalnya akan mempengaruhi kesadaran umat manusia. Kesadarannya bermasalah, amalnya bermasalah, maka muncullah kerusakannya. Nah. Kunto Wijoyo menegaskan, ya, sastra profetik ini memiliki bias masyarakat modern. Jadi lingkup sastra profetik ini pertama biasnya masyarakat modern. Jadi kontennya itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat modern, kehidupan perkotaan, ya, masyarakat global, segala macam gitu ya. Yang merupakan akses dari industrialisasi. Lingkup yang pertama itu, bias masyarakat modern. Tadi tidak berbicara tentang masyarakat pra-industrialisasi, gitu ya. Masyarakat feodalisme segala macam, ya, tidak bicara itu. Kemudian ya lingkup kedua berkaitan dengan penggayaan, tema, teknik segala macam, kata Kunto Wijoyo, sastra profetik ini sastra demokratik, bebas nih, mau pakai gaya apapun, tema apapun, teknik apapun bebas, semasih tujuannya tercapai. Dan lingkup ketiga berkaitan dengan etika profetik. Dan ini nanti membatasi konten juga, ya. Ada yang berkaitan dengan humanisasi, membahas tentang isu-isu objektivasi manusia, masyarakat massa, budaya massa, agresivitas, loneliness, keterasingan spiritual, gitu. Kemudian ada lingkup liberasi, ya, mengangkat isu-isu penindasan politik, penindasan negara, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan gender, gitu. Kemudian membahas isu-isu transendensi, ya. Bahwasanya seorang sastrawan ini dia memiliki kewajiban ganda, dia sebagai manusia dan dia sebagai pengarang, gitu ya. Nah, berkaitan dengan lingkup liberasi itu ya, penindasan negara. Nah, itu ada karya sastra Kunto Wijoyo yang judulnya Waspirin dan Satinah. Ferdi sudah baca buku itu ya. Ternyata Ferdi tidak ada lagi ya. Waspirin dan Satinah. Ya. Karya itu terinspirasi dari kehidupan yang dialami Kunto Wijoyo sendiri ya. Ketika Orde Baru tahun 1970-an gitu ya. Dua orang tetangga Kunto Wijoyo itu ya, diseret paksa oleh aparat negara, dijebloskan ke penjara. Padahal keduanya ini ya abangan gitu, ya. Nah,
sholatnya yang nggak mantap, kata Kunto Wijoyo, tidak belajar agama dan memang tidak punya niat mendalami agama, gitu, kata Kunto Wijoyo. Sehari-hari ya yang satu orang ini kerja serabutan, buruh, bangunan, kadang kerja bangunan, yang satunya lagi kerjanya mencari ikan di sungai. Kemudian difitnah gitu, oleh aparat negara, dua orang ini mau mendirikan negara Islam. Nah, seperti sekarang kan isunya sama saja, toh, ya. Difitnah itu ya, dijebloskan ke dalam penjara. Yang satu meninggal karena diracun pakai bubuk mesiu, yang satunya cacat seumur hidup. Tetangga Kunto Wijoyo. Kemudian beliau merasa marah, ya, karena kan adanya penindasan negara terhadap rakyatnya, ya, kemarahan itu beliau tumpahkan dalam karya sastra itu, ya, Waspirin dan Satinah. Nah, kita sekarang masih ada waktu Mbak Ica, ya? Masih ada Pak, insya Allah. Kita nanti sampai jam 10.45. Itu udah masuk tanya jawab juga Pak. Nah, di dalam buku maklumat sastra profetik ini, ya, setelah menyampaikan teoritisasi sastra beliau, ya, beliau kemudian masuk ke bagian kedua, ya, model sastra profetik yang beliau kutip dari karya-karya beliau selama beliau sebagai seorang sastrawan, ya. Di bagian pertama beliau mengutip beberapa puisi beliau dalam buku Makrifat Daun Makrifat. Sudah dicetak ulang, bukunya tipis, ya. Cetakan ulang juga diterbitkan di Fabras kalau tidak salah, ya. Ya. Di dalam buku Makrifat Daun Makrifat itu, ya, Kunto Wijoyo sebenarnya ingin menegaskan bahwasannya realitas alam itu memiliki unsur kesuciannya sebagai ayat-ayat Tuhan, gitu ya. Untuk melawan apa? Untuk melawan materialisme dan sekularisme. Contoh nih di sajak yang pertama, ya Allah, taburkanlah wangian di kubur Nabi yang mulia dengan semerbak solawat dan salam sejahtera. Sesudah membuka pintu-pintu, aku keluar menuju ladang. Dan di antara pohon kutemukan. Nah, jadi Kunto Wijoyo dengan daun makrifat daun ini, ya, untuk menggugah kesadarannya umat Islam, ya, dalam rangka lawan sekularisme. Alam ini punya unsur suciannya sebagai ayat-ayat Tuhan, ya. Selalu berulang-ulang dalam sajak beliau ketika berbicara alam, berbicara manusia, dan berbicara Tuhan, ya. Realitas alam dan realitas manusia itu tidak bisa dilepaskan dari adanya Tuhan, gitu. Kemudian di sajak yang kelima, gitu ya. Nah, ya Allah, taburkanlah wangian di kubur cahaya yang mulia dengan semerbak solawat dan salam sejahtera. Dengan ikhlas, kutanam pohon untuk burung yang sanggup memuji Tuhan dengan sempurna. Agar apa? Agar manusia tidak melakukan eksploitasi terhadap alam dan sesama manusia. Ini di sajak yang ketiga ini menarik nih. Ya Allah, taburkanlah wangian di kubur matahari yang mulia dengan semerbak solawat dan salam sejahtera. Aku ingin meletakkan sekuntum sajak di makam Nabi, supaya sejarah menjadi jinak dan mengirim sepasang merpati. Jadi ingin menegaskan, ya, agar umat Islam ini mampu menguasai sejarah, menjinakkan sejarah, maka dia harus merujuk pada sosok Nabi. Agar sejarah itu menjadi damai. Nah, simbolisasi itu mengirim sepasang merpati, gitu ya. Idealitas itu, kondisi idealitas itu identik dengan kedamaian hidup. Merpati itu kan simbol-simbol kedamaian. Gitu. Itu sudah ada bukunya tipis, ya. Katakan yang baru. Kemudian kedua, beliau mengutip beberapa kumpulan sajak di buku Suluk Awang Uwung. Saya jujur belum bisa menangkap pesan dari Suluk Awang Uwung ini, ya. Saya belum bisa menangkap.
saya baleni baca berulang kali belum tek gitu loh. Nah, yang ketiga, beliau mengutip cerpen ya berjudul Burung Kecil Bersarang di Pohon. Ini menarik nih cerpennya. Nah, ada seorang alim begitu ya. Pada hari Jumat menjelang duhur dia akan bertugas sebagai khotib dan imam sholat Jumat gitu. Dia menggunakan baju untuk beribadah, baju terbaik dengan sarung terbaik dan membawa sajadah. Di tengah terik matahari ya, dia menuju masjid di mana dia akan berkhutbah dan mengimami sholat. Untuk mempercepat jaraknya ya, dia harus memotong jalan dengan memasuki pasar. Di sana dia merasa aneh tuh ya, orang alim itu merasa aneh masuk pasar. Mengapa orang-orang di pasar ini masih sibuk berjual beli, tidak bersiap-siap untuk ke masjid sholat Jumat? Sehingga terbesitlah di dalam pikiran orang alim ini berkaitan dengan orang-orang ini sebenarnya tidak memiliki kesadaran ketuhanan mereka ini. Tidak sadar agama, tidak sadar tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Kenapa pasar tidak tutup, mengapa masih ramai jual beli mendekati waktu zuhur. Sehingga pikirannya negatif terhadap Quran. Kemudian dia keluar dari pasar, masih sambil memikirkan orang-orang di pasar tadi itu, ya, saya sudah lewat di depan mereka, kok mereka tidak terpengaruh ya, gitu. Kok tidak bersiap-siap ya, melihat saya sudah rapi ini mau Jumatan. Kok mereka tidak terpengaruh dengan saya yang sedang lewat. Pasar kok tetap buka. Gitu. Ditengoknya pasar berulang kali kok tetap buka itu pasar. Sampai kemudian di tengah jalan, setelah keluar dari pasar, ya seorang alim ini ketemu dengan anak kecil yang sedang bermain menangkap burung. Nah, disinilah kemudian seorang alim ini melupakan tujuannya ke masjid. Dia teringat dengan keasyikan masa kecilnya menangkap burung seperti anak kecil tadi itu. Ya. Maka dibantulah anak kecil itu. Ya. Sarungnya dilipat, sajadahnya diletakkan di atas tanah. Gitu. Kemudian dia mengajari anak kecil ini menangkap burung. Gitu. Kenapa? Karena dia teringat masa kecilnya dulu sebagai anak kecil asyik menangkap burung. Gitu. Disampaikan Kunto dengan detail ya. Bagaimana cara menangkap burung berdasarkan pengalamannya waktu kecil ya, anak kecilnya itu disuruh mengambil bahan ini, cari bahan ini, cari bahan ini. Kemudian anak kecilnya sudah nggak sabaran, kapan nih burungnya bisa ketangkap? Sabar, sabar. Saya yang lebih berpengalaman dari kamu. Sabar, nangkep burung itu harus sabar. Sampai burungnya sudah tertangkap, ya, si orang alim ini sangat gembira, anak kecil juga sangat gembira, sudah punya burung yang ditangkap. Orang alim ini gembira, dia seakan-akan merasakan kegembiraan yang sama ketika dia masih kecil, dan dia merasa bangga ternyata keahlian yang menangkap burung ketika masih kecil itu masih bisa dia gunakan sekarang. Gembira sambil keringatnya gobios gitu ya. Siang hari mendekati duhur, naik pohon, ya, masang sarang, masang jebakan segala macam. Kemudian baru dia ingat tujuannya. Ternyata aku harus ke masjid nih, ngisi khutbah dan mengimami sholat. Nah, baru dia rapikan kembali bajunya yang sudah lusuh, yang kena kotoran tanah, segala macam. Ketika dia menuju masjid, dilihatnya dari jauh, ternyata sholat Jumatnya sudah bubar. Sholat Jumatnya sudah bubar ternyata. Malu dia ini. Orang itu sudah kadung dilihat oleh jamaah sholat yang bubar, dia tetap akan menuju masjid untuk melaksanakan sholat, atau dia berpaling. Malu dia. Sambil di dalam hatinya menggerutu. Sialan anak kecil itu. Anak kecil itu sebenarnya iblis, malaikat, atau manusia. Sudah memperdayai saya. Melupakan tujuan saya.
Nah ini cerita-cerita realitas simbolis yang digunakan Kunto Wijaya untuk menyampaikan tadi maksud berkaitan dengan bias masyarakat modern. Ya, pasar kan simbolisasi dari industrialisasi. Yang umat Islam itu tidak mau terlibat di dalamnya lewat wah gitu. Sebagai konsumen tok istilahnya, tidak terlibat secara aktif dalam jual beli di pasar, itu tidak terlibat aktif menguasai pasar, lewat aja dengan baju kebesarannya yang bersifat spiritual itu. Seakan-akan dengan dia lewat begitu saja, pasar itu akan bermuatan spiritual. Orang-orang pasar itu akan tergugah. Dan ingin Kunto Wijaya ingin meminta kesadaran umat Islam. Ya. Masa begitu toh cara menguasai pasar, hanya numpang lewat dengan baju kebesaran kita itu. Sambil berpikiran negatif terhadap orang-orang yang berkegiatan jual beli di pasar itu. Hanya sebagai konsumen sambil dari luar kemudian mencela industrialisasi. Oh, di sana ada riba, wah di sana orang serakah semua segala macam. Padahal sebagai konsumen itu. Ya. Kemudian setelah keluar dari pasar terjebak dengan anak kecil tadi yang punchline-nya yaitu anak kecil itu siapa? Iblis, malaikat atau manusia itu sudah memperdaya itu ya. Kata kunci simbolisnya itu kan teringat dengan kenangan masa kecil. Jadi umat Islam itu seakan-akan kalau dia ingin maju ya, dia ingin mencapai tujuannya ke rumah Tuhan, ke masjid itu. Dia dapat romantisme dengan masa lalu. Dia dapat berasik-asik dengan masa lalu. Seakan-akan kemajuan itu atau kejayaan itu akan berwujud seperti masa lalunya dulu. Kebahagiaannya dia itu akan berwujud seperti masa lalunya dia. Yang justru itulah yang menjadi penghambat dia untuk ke rumah Tuhan padahal. Banyak lagi refleksi yang bisa kita dapatkan dari cerpen ya, dengan kerangka berpikiran yang beliau Kunto Wijaya sampaikan. Itu menarik sekali itu. Sepotong burung kecil bersarang di pohon. Kemudian sepotong kayu untuk Tuhan ini ya seorang tua gitu ya. Desanya sedang membangun musola, dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya pohon nangka yang sudah tua. Dia ingin beramal untuk membangun musola itu, terlibat dalam pembangunan musola. Dia memutuskan untuk memotong pohon nangkanya yang sudah tua itu agar kayunya dapat dijadikan bangunan musola. Dia potong kayunya, dibantu oleh seorang penebang kayu tetangganya, kemudian kayunya dihanyutkan ke sungai ya, agar dia tidak susah payah untuk membawa kayu yang ke tempat pembangunan musola. Toh pembangunan musola itu di sisi sungai, jadi kalau kayunya dihanyutkan ke sungai, toh nanti juga akan sampai ke tempat pembangunan musola. Selain itu agar dia keikhlasannya tetap terjaga, ya, agar tidak dilihat oleh masyarakat desanya kalau dia sedang menyumbang. Ternyata kayu yang dia hanyutkan ke sungai itu terbawa arus ya dan hilang kayunya. Dan yang menarik, selain itu ada cerpen gerobak itu berhenti di muka rumah. Jadi ada keluarga baru, ya, seorang guru, ayahnya seorang guru, ya, ibunya ibu rumah tangga, anaknya masih kecil, bayi. Ya, guru ini baru dipindah tugaskan dari kota ke desa. Awalnya mereka hidup bahagia di desa itu, ya, karena masyarakat desa akrab, tidak seperti di kota individualis. Gitu. Sampailah dia ketemu seorang tua yang sehari-hari dengan gerobaknya ya, lewat di depan rumah guru tadi setiap malam, setiap tengah malam lewat. Di depan rumahnya itu jalan masih berbatu, sehingga gerobaknya yang masih menggunakan roda kayu itu selalu meninggalkan suara yang keras sekali. Gitu ya.
Setiap kali gerobak itu lewat, ya, suara keras terdengar. Dan lewatnya setiap tengah malam. Karena gerobak itu lewat setiap tengah malam dengan suara yang keras, anaknya yang masih bayi itu tidak bisa tidur, selalu rewel tengah malam. Diceritakan bagaimana dilema keluarga kecil itu, ya, istrinya selalu menuntut, nasihati orang tua itu agar tidak mengganggu tengah malam. Anak kita masih bayi, setiap malam rewel karena gerobak itu lewat. Tapi guru itu tidak mau. Pasti ada cara lain selain menasehati orang yang sudah tua. Inisiatif pertama, jalan di depan rumahnya itu diperbaiki sendiri oleh Pak Guru tadi, ya. Diratakan jalannya agar suaranya tidak begitu keras. Agar jalannya yang gerunjalan batu itu rata, diharapkan gerobaknya yang dengan roda kayu itu tidak keras suaranya terdengar. Ternyata benar, ketika lewat pas di depan rumah Pak Guru tadi, suaranya tidak begitu keras. Tetapi begitu melewati rumah Pak Guru, ya, jalannya masih bergeronjal, suara keras itu kembali muncul sehingga anaknya kembali rewel. Kembali istrinya kemudian meminta, sudah nasihati saja bapak tua itu. Tapi Pak Guru tetap nggak mau. Pasti ada cara lain untuk menasihati bapak tua itu. Nah, inisiatif kedua, Pak Guru ini ingin berkenalan. Maka suatu hari ketika libur, diajaklah anaknya yang masih kecil itu untuk silaturahim ke rumahnya orang tua tadi, pemilik gerobak. Dari sanalah ternyata Pak Guru tahu pemilik gerobak ini baik. Cuma belum tahu saja, ya, bahwa ada teknologi roda baru, ya, yang tidak menimbulkan suara yang keras. Jadi dari silaturahim itu ngobrol-ngobrol, ya. Pak tuanya ternyata baru sadar, oh ternyata mengganggu. Dan ternyata ada cara agar tidak mengganggu, ganti rodanya dengan teknologi terbaru. Teknologi yang modern, agar tidak menimbulkan suara yang keras, agar tidak mengganggu tetangga. Nah, dari sanalah hubungan terjalin antara yang muda dengan yang tua, gitu ya. Yang tua tidak paham teknologi, yang muda melek teknologi. Awalnya yang muda berinisiatif sendiri, ya, dengan penguasaan teknologi yang dia miliki, ya, dia ratakan jalan itu. Ternyata nggak mempan, ya. Bekerja sendirian tanpa melibatkan yang tua dengan teknologi terbaru ternyata nggak mempan. Tetap dampaknya dirasakan. Kemudian mulai dibujuk tuh, ya, bapak tua itu, ayo ganti rodanya, ayo ganti rodanya. Yang muda, yang melek teknologi, yang pernah tinggal di kota, membujuk kalangan yang tua, yang tidak paham teknologi tertinggi. Kata bapaknya, ya nanti akan diganti, ya nanti akan. Begitu terus jawabannya. Seiring pertemuan itu, ya, si bapak tua ini, ya, pemilik gerobak, memiliki hubungan yang baik dengan anaknya Pak Guru, ya, yang sudah dianggap cucunya. Jadi setiap malam hari lewat di depan rumahnya Pak Guru dengan suara roda yang keras itu, ya, lama-lama ya anaknya semakin besar, ya, tidak lagi rewel, tetapi anaknya tidak mau tidur sebelum ketemu si bapak pemilik gerobak itu. Si bapak pemilik gerobak pulang tengah malam selalu membawakan oleh-oleh, jajan, permen untuk anaknya Pak Guru. Maka setiap hari bertemulah mereka berdua itu. Anaknya jadi nggak mau tidur, ya. Malah yang awalnya rewel sekarang jadi nggak mau tidur. Sampai singkat cerita, suatu malam gerobaknya lewat, tapi kok tidak ada suaranya. Oh, ternyata rodanya sudah diganti. Tapi kok gerobaknya tak jalan terus, tidak berhenti di depan rumahnya Pak Guru. Pak Gurunya jadi curiga, ada apa ini? Kok tumben-tumbennya nggak berhenti di depan rumah, padahal anaknya sedang melek untuk menanti kedatangan bapak pemilik gerobak.
diberhentikan gerobaknya, ya dilihat rodanya sudah baru, ada roda bekasnya itu di dalam gerobaknya, dan dilihat ternyata bapak tuanya itu meninggal di dalam gerobak. Ini bisa kita renungkan, refleksikan apa pesan yang ingin disampaikan Pak Punto Wijoyo. Ada cerita teknologinya, ada kalangan mudanya, ada kalangan tuanya, bagaimana kalangan muda ini mendekati kalangan tua untuk melek teknologi. Ada inisiatif kalangan muda dengan penguasaan teknologinya ternyata tidak berdampak optimal. Ya. Pada akhirnya ketika kalangan tuanya sudah mengaplikasikan teknologi yang terkini, roda terbaik pada masanya, kalangan tua itu meninggal. Begitu ya, bisa kita refleksikan sekarang karya-karya Kunto Wijoyo dengan bangunan sastra profetik yang beliau tawarkan untuk menangkap apa pesan yang ingin disampaikan Kunto Wijoyo dalam rangka menggugah kesadaran ketuhanan sekaligus kemanusiaan kita sebagai langkah pertama untuk menapaki era industrialisasi bagi umat Islam. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi ini, sastra profetik, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Ica. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak Andika atas penjelasan materinya yang Masya Allah bisa menambah wawasan kita ya tentang pemikiran Kunto Wijoyo sebagai seorang sastrawan. Nah, mungkin ini ya, saya ingatkan ke teman-teman yang mau bertanya boleh langsung on voice. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan, tapi sebelumnya ini saya simpulkan sedikit ya. Tadi dijelaskan bahwasanya krisis itu ya, krisis peradaban itu bersifat global dan juga universal, yang mana ini disebabkan ketika kita telah kehilangan makna hidup. Nah, selain itu untuk mengatasi ya krisis peradaban ini, tadi kata Pak Andika bahwa langkah awalnya dari sastrawan, yang mana dijelaskan lagi oleh Kunto Wijoyo bahwa tugas sastrawan ialah mengembangkan makna hidup pada kemanusiaan. Mungkin itu ya tadi simpulan sedikit, dan ini sudah, Masya Allah, ini sudah ada pertanyaan dari Ustadz Nuruddin Akbar. Ini boleh saya baca ya Pak, ada 3 pertanyaan ternyata. Pertanyaan pertama, apakah Kunto Wijoyo ini mirip dengan Habermas yang percaya modernisasi sebagai proyek yang belum selesai? Nah, mungkin itu bisa dijawab dulu Pak, pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Ustadz Nuruddin. Yang pertama, ya banyak yang berspekulasi begitu, Ustadz, mengkaitkan Kunto Wijoyo ini terpengaruh oleh Habermas dan kawan-kawan ya, dalam mata Frankfurt ya, dipengaruhi Habermas, dipengaruhi Albert Marcus, dipengaruhi Horkheimer segala macam ya. Tetapi menariknya kata Habermas itu masih meyakini ya modernisme itu punya satu jalan yang benar. Hanya saja kenapa sekarang ada dampak-dampak buruk dari modernisme karena sudah jalan itu tidak dikenali gitu. Jalan yang benar itu tidak dikenali. Sementara Kunto Wijoyo meyakini ada banyak jalan untuk mewujudkan industrialisasi yang notabene adalah bagian dari modernisasi gitu ya. Jalan itu bukan saja kapitalisme, jalan itu bukan saja sosialisme, tapi kita punya banyak-banyak jalan. Nah, ini Kunto Wijoyo ingin merintis jalan Islam untuk mencapai industrialisasi itu tadi. Yang itu yang tidak dibayangkan oleh Habermas gitu ya. Yes. Keduanya sama-sama ingin mencapai proyek modernisasi melalui industrialisasi ini, tapi pemahaman jalannya berbeda seorang Habermas dengan Kunto Wijoyo. Tapi memang beranggapan ya industrialisasi itu secara faktual karena terjadi kesalahan dalam praktek, dalam asas filosofisnya gitu ya, menyebabkan dampak buruk. Bukan salahnya modernisasi, bukan salahnya industrialisasi, cara merealisasikannya yang salah. Gitu ya. Termasuk siapa itu ya? Saya lupa. Dosen politik UGM itu juga mengatakan gitu ya. Beliau mengatakan ya
ada keterkaitan Kuntowijoyo dengan mazhabnya Habermas. Tapi Allahu a'lam bishawab. Ya, Kuntowijoyo tidak mengutip secara intens ya, Habermas dan kawan-kawan. Demikian Mbak Ica. Ya, itu mungkin ya Ustaz Nuruddin untuk menjawab pertanyaan pertama. Ini kita langsung ke pertanyaan kedua. Kalau kita lihat dari sejarah kehidupan Kuntowijoyo, dapat dikatakan Kuntowijoyo banyak menyerap pengaruh dari Pramudia dan Hamka. Bisakah kita katakan ada pengaruh-pengaruh realisme sosialistik dari Pram dan juga humanisme religius dari Hamka pada corak novel Kuntowijoyo, sehingga coraknya sangat berkaitan dengan realitas dan bukan fiksi macam Harry Potter misalnya. Bahkan dalam novel Waspirin, Kuntowijoyo mengakui karyanya itu merupakan artikulasi atas dendam saya atas penindasan negara. Mungkin untuk pertanyaan kedua itu Pak, silahkan dijawab tafadhol. Ya. Apakah ada pengaruh dari Pram dan Hamka? Ini sepertinya harus dikaji oleh kawan-kawan dari ilmu sosial humaniora ini ya. Ini mungkin yang di ilmu sastra atau sastra Indonesia gitu ya. Mungkin dikaji ini bagusnya untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Saya tidak bisa menjawab ini. Ngapunten Ustadz Nuruddin, saya tidak bisa menjawab yang kedua ini ya. Belum sampai sedalam itu berkaitan dengan sastranya Kuntowijoyo. Iya, itu nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan ketiga dari Ustadz Nuruddin lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dari Ustadz Nuruddin. Pertanyaannya, Kuntowijoyo menyatakan simbol-simbol itu justru menjadi kelebihan bagi sastra. Bisakah ini dikaitkan dengan budaya kritik zaman Orde yang memang dilakukan dengan mengandalkan bahasa simbolik dan bukan bahasa sains yang vulgar? Apakah dikeluarkannya maklumat sebagai cara Kuntowijoyo untuk memberi rambu-rambu cara membaca karyanya pasca tumbangnya Orde Baru? Terima kasih. Nah, mungkin itu Ustadz pertanyaan ketiga dari Ustadz Nuruddin. Bisa jadi begitu ya Ustadz Nuruddin. Karena setiap kali zaman Orde Baru ya kalangan yang mengkritik pemerintah secara frontal ya dengan bahasa sains gitu ya. Ya, yang maknanya makna tunggal gitu ya. Ya secara eksplisit ya ujung-ujungnya kan dikriminalisasi, dijebloskan ke penjara gitu ya. Jadi tahanan politik segala macam. Ya. Dan sekarang pun kita dapati kan kondisi yang bersama sehingga ya, di situ Kuntowijoyo memilih jalan sastra untuk mengkritik. Gitu. Dan Kuntowijoyo ini memilih jalan sastra kalau kita bandingkan ya, di tempat yang lain ya, karena saya sedang gandrung dengan suku Makar ya, suku Makar justru menolak sastra. Sastra itu bukan jalan kritik itu dengan jalan ilmu kata suku Makar ya, karena suku Makar dia hidup dalam dunia barat yang lebih demokratis gitu ya, sehingga orang bisa ngoceh sesukanya walaupun tidak didengarkan gitu ya, berbeda dengan zaman Orde Baru gitu ya. Sehingga mungkin jalan sastra memang dipilih oleh Kuntowijoyo dalam rangka mengkritik negara secara simbolis gitu ya, secara metaforik, tidak dengan vulgar seperti bahasa sains yang maknanya tunggal itu. Nah, karena negara represif gitu ya, dan benar disampaikan oleh Ustadz Nuruddin di novel Waspirin dan Satinah itu ya, Kuntowijoyo memang itu novel untuk meluapkan dendam Kuntowijoyo terhadap penindasan negara. Begitu. Setelah Orde Baru lengser ke Prabon digantikan dengan masa reformasi, barulah Kuntowijoyo menulis maklumat sastra profetik. Ya, bisa jadi salah satu tujuannya selain agar tidak disalahpahami karya-karya beliau juga ingin menyediakan kerangka berpikir agar sastra profetik sebagai jalan kritik dan mengarahkan realitas ini terus dapat dikembangkan gitu. Sekaligus bagi pembaca karya Kuntowijoyo agar dapat menangkap maksud beliau yang dulu. Ini loh maksudku di karya-karya sastraku di masa Orde Baru. Bisa jadi begitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ustaz Nuruddin. Nah, alhamdulillah itu ya
Ustadz Nuruddin jawaban dari Ustadz Andika. Mungkin nanti ada feedback, boleh disampaikan di room chat atau nanti disampaikan secara langsung. Dan ini Pak, ada pertanyaan dari Mbak Kotim. Ini insya Allah Mbak Kotim mau langsung bertanya secara langsung dengan on file. Silakan Mbak Kotim. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah. apakah pemikiran Kunto Wijoyo dalam sastra profetiknya ini ada kaitannya dengan konsep pengilmuan Islamnya Kunto Wijoyo? Kalau misalkan ada, bagaimana hubungan keterkaitan itu, Ustaz? Demikian, Ustaz. Terima kasih. Nah, terima kasih Ustazah Khotim. Jadi pengilmuan Islam itu kan sebenarnya menteoritisasi wahyu gitu loh. Ya, menteoritisasi Al-Quran agar Al-Quran yang kita katakanlah tanda kutip subjektif gitu ya, karena kebenarannya hanya diyakini oleh umat Islam gitu ya, dapat diderivasi ke ranah teoritik, ke ranah ilmu pengetahuan ya. Strategi ini disebut dengan objektivasi, salah satunya agar dapat diterima oleh umat beragama yang lain. Jadi Islam diturunkan dalam ranah ilmu pengetahuan, dalam ranah teoritiknya, teoritisasi Islam dengan mengasumsikan atau menempatkan Al-Quran ini sebagai sumber data, sebagai inspirasi, ya, sebagai pandangan hidup dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ini maksud pengilmuan Islam itu. Ya. Nah, Kunto Wijoyo awalnya merealisasikan pengilmuan Islam ini, menteoritisasi Al-Quran ini ya dengan islamisasi ilmu yang sudah kita bicarakan. Ya. Bagaimana Al-Quran ya digunakan, Al-Quran sebagai teks ya digunakan sebagai penyaring ilmu pengetahuan dari Barat sebagai konteks. Kemudian beliau beralih pada ilmu sosial profetik ya. Bagaimana dari teks ini langsung diderivasi gitu ya. Walaupun masih ada bagian kecilnya islamisasi ilmu. Nah, apa keterkaitan sastra profetik dengan ilmu sosial profetik? Ya. Kunto Wijoyo menekankan ya sastra profetik ini kan tujuannya adalah melakukan transformasi kehidupan manusia secara evolutif, bukan secara revolusi. Ya. Kalau secara revolusi ya kita rebut saja kekuasaan negara ini habis-habisan gitu ya. Kunto Wijoyo nggak seperti komunisme, Kunto Wijoyo nggak mau ya. Kenapa? Kosnya terlalu mahal, khususnya kos kemanusiaan. Terlalu banyak akan mengorbankan kalangan awam, orang-orang yang tidak bersalah. Darah akan bercucuran. Ya. Kosnya itu tinggi, kos kemanusiaannya. Sehingga Kunto Wijoyo memilih jalan perubahan atau transformasi kehidupan secara evolutif, perlahan, gradual, ya. Dan perubahan itu diawali dengan transformasi kesadaran manusia. Dengan kesadaran yang berubah, maka diharapkan perilakunya juga berubah. Kesadaran yang berubah juga diharapkan ya semakin banyak manusia yang sadar dia punya masalah dan bisa diajak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah. Jadi amalnya sifatnya atau perbuatannya sifatnya komunal, gitu ya. Tidak individual menyelesaikan masalah industrialisasi yang memang masalah besar gitu ya. Khususnya masalah kemanusiaan untuk Wijoyo menyoroti itu. Nah, untuk mengawali transformasi yang secara gradual evolutif itu ya diawali dengan transformasi kesadaran, memperbaiki kesadaran, membentuk kesadaran yang bermuatan transendensi gitu ya. Kunto Wijoyo menawarkan sastra profetik. Jadi karya sastra profetik itu tujuannya untuk menggugah kesadaran ketuhanan sekaligus kesadaran kemanusiaan. Bahwasanya manusia itu harus dekat dengan Tuhan untuk menyadari dia punya masalah sekarang sekaligus dia punya jalan untuk keluar dari masalah. Yang masalah itu konteksnya ya bias kehidupan modern tadi. Jadi di sana posisinya sastra profetiknya Kunto Wijoyo. Kita bisa mengelaborasi lebih lanjut ya. Kunto Wijoyo ketika berbicara ilmu sosial profetik, ya pengamalan ilmu sosial profetik itu bukan saja pada sastra profetik ya.
dengan karya-karya sastra yang sudah dihasilkan oleh Kunto Wijoyo gitu ya, yang diharapkan dengan teoritisasi sastra profetik ini membantu mempercepat tumbuhnya kesadaran itu agar pembaca karya sastra Kunto Wijoyo tidak salah memahami pesan yang ingin beliau sampaikan. Nah, selain sastra profetik ya, Kunto Wijoyo juga kita bisa mengelaborasi atau mengkaji berbagai karya sejarahnya Kunto Wijoyo. Jadi bisa kita katakan ilmu sosial profetiknya Kunto Wijoyo ini ya sudah beliau realisasikan untuk dua bidang ilmu ya. Pertama sastra, kedua sejarah. Bagaimana Kunto Wijoyo membaca sejarah umat Islam di Indonesia dengan perspektif beliau sebagai seorang Muslim yang mengakui kebenaran Al-Quran. Bagaimana beliau mendudukkan syarikat Islam, syarikat dagang Islam dan syarikat Islam ini dalam posisi yang sangat sentral. Kenapa beliau tidak banyak membahas Budi Utomo? Kenapa beliau tidak membahas yang lainnya? Beliau selalu ketika pergerakan nasional itu berangkatnya selalu dari syarikat dagang Islam dan syarikat Islam. Yang selalu beliau tekankan ya, ini pergerakan umat Islam ya dimotivasi oleh ajaran-ajaran Islam, tapi mampu merangkul seluruh kalangan. Pergerakan seperti inilah yang diharapkan, gitu loh kata Kunto. Pergerakan Islam itu yang seperti syarikat Islam ini loh, dimotivasi agama, ya, dilandasi nilai-nilai agama Islam dan mampu merangkul semuanya. Kalangan feodal ya, kalangan keraton yang dirangkul, gitu ya. Wong cilik ya dirangkul, kalangan pedesaan yang dirangkul, kalangan kota ya dirangkul. Ya. Semuanya bisa dirangkul, bukan saja umat Islam, non-Muslim pun dirangkul. Bahkan ada data sejarahnya tuh di buku apa, saya lupa ya. Syarikat Islam Ratu Adil kalau tidak salah. Syarikat Islam itu ketika di bawah kepemimpinannya Cokro Aminoto itu sampai ke Bali loh. Sehingga tahun 1916 ya, rapat besar Syarikat Islam di Bandung itu nggak salah, Bali ngirim utusan. Dan di Bali itu anggotanya Syarikat Islam ya bukan saja dari pedagang, tetapi juga dari nelayan, tapi juga dari petani, semuanya dirangkul. Dari kalangan terdidik sampai kalangan yang tidak paham atau tidak terdidik lah, bisa dirangkul. Nah, dari menyoroti syarikat Islam itu, ya Kunto Wijoyo ingin menteoritisasi gerakan Islam lah gitu ya, berdasarkan sejarah umat Islam di Indonesia sebagai bagian dari ilmu sosial profetik. Seharusnya gerakan Islam itu begitu, bisa merangkul semuanya. Kenapa kalau tidak bisa merangkul semuanya, pecah kita umat ini. Ada yang geraknya khusus ini, ada geraknya khusus B, geraknya khusus C, segala macam. Tidak bisa merangkul. Ada yang hanya merangkul orang kaya saja, ada yang merangkul orang miskin saja. Nah, nanti beliau tegaskan dalam hasil rumusan konsep kelas beliau itu ya. Bahwasanya dalam Islam ya kelas ekonomi itu faktual sifatnya. Ya. Dalam realitas kehidupan itu terjadi. Baik secara artifisial ya, dikarenakan ada ketimpangan kepemilikan sumber ekonomi maupun secara natural ya. Setiap manusia memiliki kemampuan bekerja yang berbeda-beda. Nah, tujuan pergerakan Islam dalam mengantisipasi atau menghadapi konsep kelas seperti itu ya bukan class of class, membenturkan yang kaya dengan yang miskin atau membenturkan yang miskin dengan yang kaya untuk merebut haknya dia, bukan begitu. Tapi justru mendekatkan yang miskin dengan yang kaya dengan yang miskin. Agar yang miskin ini dia mau kerja keras gitu ya. Kewajibannya dia bekerja gitu ya. Di bawah bantuan dari yang kaya. Dibantu oleh yang kaya. Jadi dia bekerja itu tidak seorang diri, tapi dia dibantu gitu ya. Sementara yang kaya dia sadar kewajibannya, ya, dia harus menolong yang miskin. Jadi dua kelas itu justru didekatkan.
Bagaimana pergerakan Islam di tengah perkotaan sekarang mampu begitu dalam rangka menghadapi industrialisasi. Bukan yang kaya terus dibenturkan dengan yang miskin melakukan kekerasan terhadap yang kaya. Nah, memang ini masih terpisah-pisah ya. Kunto Wijoyo mungkin karena keterbatasan waktu dan kesehatan kondisi fisik beliau belum mampu menteoritisasi itu secara terstruktur gitu, terpisah-pisah. Nah, tugas kita ini sekarang menstrukturkan. Kunto Wijoyo punya gagasan ilmu sosial properti, tapi beliau juga sudah mengamalkannya gitu ya. Dalam bidang sejarah, dalam bidang sastra, nah, tugas kita untuk merapikan ini semua. Kira-kira begitu. Ustazah Fatim, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, gimana Ustazah Khotim? Apakah sudah jelas dan kalau ada feedback boleh Iya Mbak, sudah disampaikan? alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah paham Jazakillah. maksudnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Jazakillah Ustazah. khair juga ya Ustazah. Ya Pak, ini ada feedback. Mungkin juga jadi pertanyaan terakhir kita ya pada sesi kali ini. Ya. Soalnya sudah kurang 2 menit lagi kita sudah habis waktunya. Ini dari Ustadz Nuruddin. Terima kasih penjelasannya Pak Andika. Jika Kunto Wijoyo telah merintis ilmu sosial profetik dan sastra profetik, mungkinkah juga dilanjutkan dengan merintis ilmu alam dan juga teknologi profetik? Itu. Ya. Dan ada tambahan lagi di buku Michel Picard, Kebalian, konstruksi dialog identitas Bali juga diulas secara cabang Syarikat Islam Bali. Nah, mungkin itu Ustadz boleh dijawab. Nah, terima kasih Ustadz Nuruddin ya sebagai pertanyaan terakhir ya sesi pagi ini. Ya. Kunto Wijoyo tidak mempermasalahkan ilmu alam dan teknologi Ustadz ya. Dan beliau tidak mengkritisi dua bidang ilmu itu, ilmu alam dan ilmu terapan ya. Kunto Wijoyo mengkritisinya ilmu sosial, humaniora. Ya. Karena dampak industrialisasi pada kemanusiaan, maka Kunto Wijoyo masuknya ke ilmu sosial yang diharapkan dengan ilmu ini mampu untuk menanggulangi dampak-dampak buruk industrialisasi di bidang kemanusiaan. Kata Kunto Wijoyo, ya ilmu terapan barat dan ilmu alamnya itu sudah maju pesat sekali gitu ya. Dan memang ilmu-ilmu ini tanda kutip objektif. Bagi kita umat Islam untuk mengejar ketertinggalan itu dan memimpin di dua bidang ilmu itu ngos-ngosan. Kita tapi masih punya ilmu sosial humaniora yang sifatnya kontekstual, terikat dengan konteks ruang dan waktu. Industrialisasi yang terjadi di Indonesia, dampak-dampaknya secara khusus bisa jadi hanya dialami oleh umat orang Indonesia. Ada dampak yang hanya ciri khas terjadi di sini. Sehingga kita butuh ilmu sosial profetik itu yang memang konteks ruang dan waktu di mana kita hidup. Dengan perspektif Islam kita. Yang itu tidak dimiliki oleh Barat. Sehingga kita masih punya waktu atau masih punya ruang untuk menguasai atau terlibat aktif dalam bidang keilmuan itu justru di ilmu sosial gitu ya. Memang disinilah salah satu aspek dari pemikiran Kunto Wijoyo yang saya kritisi ya. Kunto Wijoyo masih meyakini teknologi itu bebas nilai. Ya, ilmu alam itu sebatas fungsional saja, padahal ilmu alam juga berkaitan dengan kesadaran. Ya. Kira-kira begitu, Ustadz Nuruddin. Allahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Ica. Alhamdulillah, itu tadi ya mungkin penutup juga ya untuk sesi kita pada hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa kita jumpa lagi ya di next Sekolah Profetik di pekan depan. Oke, mungkin itu ya teman-teman dan Ustazah, dan terima kasih juga untuk Ustadz Andika yang telah memberikan materinya pada hari ini. Semoga menjadi keberkahan untuk kita. Mungkin itu aja ya teman-teman. Saya mewakili SIT Institute, memohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dan juga dari saya pribadi apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Mungkin bisa kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.